Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat jumpa dan selamat pagi saya ucapkan kepada adik-adik sekalian. Pada kali ini kakak akan menyampaikan untuk belajar bersama, yaitu kegiatan utamanya adalah pioneering. Materi utama pioneering di sini memang asik sekali. Oke, sebelum masuk pada kegiatan praktek pioneering ini, mari kita bersama-sama untuk tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Kalau bilangnya tepuk pramuka berarti hanya satu kali. Kalau dua kali tepuk pramuka baru dilaksanakan dua kali. Kalau tepuk satu, kalau tepuk tiga, kalau dua kali tepuk pramuka. Oke, semangat masih hubungannya dengan tepuk pramuka. Oke, kita di dalam kegiatan pioneering ini sangat asik dan menyenangkan karena kegiatan ini yang sangat menarik, menantang, juga akan membuat kreativitas pada kita semua. Materi yang utama saya sampaikan di sini adalah pioneering. Mari kita belajar menuju ke pioneering. Ya, pengertian pada pioneering di sini dalam bahasa Inggris adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek. Menurut asal katanya, pioneering berasal dari bangunan darurat, yaitu membuat suatu bentuk bangunan dengan menggunakan alat dasar tali dan tongkat. Seorang anggota pramuka diharapkan memiliki keterampilan khusus dalam menggunakan alat ini, karena keduanya merupakan alat-alat dasar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sekalian, pada bangunan darurat ini dapat berupa seperti menara, ada jembatan, ada gapura, ada perlengkapan utama dalam kegiatan kepramukaan. Alat-alatnya seperti ada kayu, ada rotan, ada besi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah akan bicara kepada pioneering, kayaknya kita ingin menuju ke lapangan. Bagaimana toh pioneering? Nah, sebelum kita bicara pioneering, kita harus belajar dulu pada dasar-dasar daripada simpul. Nah, untuk itu kita belajar dulu simpul. Di sini sebelum saya akan praktek, ada beberapa simpul yang akan saya sampaikan. Ada simpul jangkar, ya. Ketika adik-adik saat itu di Penggalang atau mungkin di Siaga pernah diajari, coba praktekkan simpul pangkal, coba praktekkan simpul jangkar. Insya Allah adik-adik sampai kegiatan di saat ini, saya yakin adik-adik pasti masih hafal, ya, karena mudah, ya. Jadi simpul jangkar di sini adalah menggunakan seutas tali, ya. Kalau simpul jangkar ini nanti kita akan menggunakan seutas tali. Kalau simpul pangkal juga sama, untuk menggunakan seutas tali. Kadang ada yang mudah cara praktek dengan cepat, itu boleh juga. Tapi yang benar kita dalam menggunakan simpul pakai teknis, tidak asal diterapkan. Kalau dalam darurat bolehlah. Nah, nanti kita praktek simpul di lapangan supaya kita bisa lebih indah untuk menikmati simpul-simpul yang ada dalam kepramukaan. Selanjutnya juga ada simpul anyam. Nah, di sini simpul anyam asik juga. Nanti ada lagi tambahan, ada simpul untuk menyambung dua utas tali juga, ya, namanya termasuk simpul Inggris, ya. Simpul anyam dengan simpul Inggris ini hampir sama tujuannya. Kalau simpul anyam untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar, tapi kalau untuk simpul Inggris di sini adalah untuk menyambung dua utas tali dalam keadaan basah, ya. Nah, kita praktek di situ semua supaya kita lebih asik. Mari kita menuju ke lapangan. Terima kasih. Oke, adik-adik, kakak di sini akan memberi contoh pembuatan simpul pangkal, ya. Pembuatan simpul pangkal di sini kita harus betul-betul bisa menerapkan cara dari dasar supaya pembuatan simpul pangkal ini agar menjadi kuat. Setelah posisi menaruh tali, baru kita naikkan, ya. Kita naikkan, ya. Setelah masuk seperti ini, baru kita masukkan dari ke lubang ini. Satu, ya, tarik dengan pelan-pelan. Set, udah jadi. Ini adalah simpul pangkal, pasti kuat.
Jadi kadang ada yang kesalahan pembuatan simpul ini terlalu mepet sehingga ikatan dua tumpuan ini tidak mapan menjadi satu. Inilah ciri-ciri simpul pangkal ada di sini. Kalau dua ini sudah mapan bersamaan pangkal, dua ini bersamaan, dua tali ini pasti akan lebih kuat. Untuk pembuatan simpul pangkal ini, setelah menguasai simpul pangkal ini bisa digunakan untuk membuat pioneering beberapa yang kita inginkan. Dasarnya adalah pangkal, namanya juga pangkal ya. Nah, selanjutnya kakak akan memberi contoh pembuatan simpul jangkar. Untuk pembuatan simpul jangkar sama, kita ikat, taruh ya, satu, terus kita tarik dua ya. Kita tarik yang dua, terus tiga, baru kita masuk. Nah, otomatis ini sudah ini sudah menjadi simpul pangkal jangkar. Ini mudah sekali kalau simpul jangkar ya. Kalau kita membuat simpul pangkal, kakak sekarang akan kembali ke simpul pangkal dulu sebelum selanjutnya. Simpul pangkal kalau latihan secara hafal ya, kakak akan berdiri. Di sini bagaimana kita tidak melihat membuat simpul pangkal tapi di jari ini kan tidak melihat. Ini kalau yang sudah hafal otomatis bisa punya bayangan satu, dua ya. Kakak ini akan tanpa melihat simpul ini kita buktikan apakah benar atau tidak ya. Ya, kira-kira benar nggak? Nah, di sini kalau yang sudah hafal pasti sudah bisa mengetahui. Ini pasti dua-duanya sudah tertumpu. Pasti akan membentuk simpul pangkal. Nah, kalau ini kalau yang sudah hafal pasti sembarangan kita akan jadi. Kalau yang nggak sembarangan, nah ini otomatis bentuknya simpul pangkal sudah kelihatan. Nah, kalau yang nggak biasa, simpul pangkal seperti apa ya? Simpul jangkar seperti apa ya? Kan seperti itu. Selanjutnya, tadi adalah simpul pangkal. Oke, kita akan selanjutnya menuju ke simpul anyam. Nah, asik sekali di sini simpul anyam adalah untuk menyambung dua utas tali. Simpul anyam ya. Untuk cara pembuatan simpul anyam di sini adalah dengan cara ya, menyambung, namanya juga menyambung. Cuma di sini waktu menyambung dua utas tali ya, kita masukkan dua utas tali, kita pegang bersama pelan ya seperti ini. Terus satu tali yang akan kita sambung ditaruh di bawahnya. Ditaruh di bawahnya ya. Setelah ditaruh di bawahnya terus kita masukkan. Set ya. Sudah kelihatan masuknya. Terus tali yang akan kita sambung, kita masukkan lagi. Ini panjang sekali, mestinya untuk praktek pendek ya. Oke, nggak apa-apa, kita panjang. Set. Kita masukkan yang tadi. Ya. Nah. Terus ini sudah. Ini menjadi simpul anyam. Minta pelan-pelan tarik. Nah, bentuknya seperti angka 8 ini. Terus, dah. Bisa dipraktikkan anak-anak atau saya ulang sekali lagi? Kakak terlalu cepat barangkali. Nah, kita ulang sekali lagi secara kayaknya tadi kelihatan cepat sekali. Kita ulang yang pelan. Dua utas tali kita siapkan. Baru kita menyiapkan untuk menyambung. Pegang, ya, disambung. Satu utas tali yang berikutnya kita taruh di bawahnya. Nah, oke. Sudah di bawahnya. Terus tali yang satu kita masukkan ke lubang tali yang pertama. Nah, ini tadi yang untuk menempatkan tali yang berikutnya. Baru ini yang ini dimasukkan. Lalu tarik dengan pelan-pelan. Ya, sudah menjadi simpul anyam ya. Selanjutnya kakak akan memberi satu praktek, yaitu kita mencari tempat yang agak datar, yang agak rata di sini kak. Simpul Inggris ya. Namanya kok simpul Inggris ya? Simpul Inggris di sini adalah untuk menyambung dua tas tali dalam keadaan basah. Kita siapkan talinya. Siapkan tali ya. Mudah sekali menyambung dua tas tali di sini. Satu tali kita ikat pada tali yang B, tali A diikat pada tali yang B. Sama, cara mengikatnya mudah sekali seperti tali biasa saja. Hanya satu kali kita praktekkan. Satu, baru diikat. Set, ini sudah. Ini berarti sudah mengikat, menyambung. Yang selanjutnya tali yang satu ini kita ikat lagi pada tali berikutnya. Nah, satu diikat lagi dengan ikatan set.
Baru 2 utas tali ini kita tarik pelan-pelan. Nah, kita tarik. Nah, ini cara menyambung tali kuat. Hasilnya sudah seperti ini ya. Bisa dipraktekkan. Kadang kita di dalam pembuatan pioneering salah satu tali kita tidak cukup panjang. Nah, inilah bisa untuk menyambung lebih kuat. Mau seperti apa sangat kuat, tidak mudah melepasnya dan kuat ikatannya. Oke, terima kasih adik-adik, selamat mempraktekkan simpul pangkal, simpul jangkar, simpul anyam maupun simpul Inggris. Sangat mudah dan bisa diterapkan dalam pembuatan pioneering. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf di dalam kakak menyampaikan mungkin terlalu cepat atau bagaimana, nanti bisa tanya kepada kakak-kakak pembina yang ada di Man 1 Wonosobo. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian yang saya cintai, pada kegiatan selanjutnya yaitu kita penasaran. Setelah kita praktek mengenal simpul pangkal, simpul jangkar, ada simpul anyam, simpul Inggris ya. Kita bukan hanya sekedar latihan pada saat-saat kita di waktu masih siaga atau kita masih penggalang. Untuk penegak kita sudah bagaimana cara menggunakan simpul-simpul tersebut. Nah, simpul tersebut bisa digunakan untuk membuat salah satu di sini contoh pioneeringnya ada menara. Ya, kita membuat menara yang sangat megah, tinggi. Kita hanya dari yang sangat kecil, alatnya simpul, ada bambu ya. Kita menggunakan bambu juga ya. Di sini tongkat ya, tongkatnya untuk yang sangat kecil. Kalau kita akan menggunakan peralatan yang lebih menantang, kita bukan tongkat yang sudah biasa kita bawa saja, kita bisa menggunakan bambu yang besar. Karena menara ini kita tujuannya apa? Kita membuat menara. Tujuan kita membuat menara pada waktu perang kita adalah tujuannya untuk ngintip ya, ngintip musuh yang jauh di sana. Kita perlu mendirikan menara. Itulah dalam keadaan darurat. Terus kalau di dalam perkemahan, pioneering di sini biasa digunakan yaitu untuk membuat tempat sandal ya, ada untuk rak piring, juga ada tempat untuk menempatkan topi ya, ada pioneering untuk menempatkan apa itu namanya tas. Itu ada, jadi baju apa itu ditata di luar, itu akan menjadikan lebih indah. Coba kalau di dalam perkemahan sepatu sandal kita itu ditaruh di depan perkemahan, kan kelihatan kumuh. Padahal di dalam kegiatan perkemahan kita harus menguasai pioneering, tujuannya biar K3, yaitu kerapian, keindahan ya, kekuatan, ini di sana akan harus muncul. Nah, di sini di pioneering di sini juga tujuannya kita membuat pioneering harus punya rapi ya, membuat simpulnya harus yang rapi. Setelah itu harus rapi, juga harus yang kuat, kukuh ya, karena ikatan yang kuat kita menjadi kukuh di dalam membuat pioneering, bukan ya sekedar misalkan menyambung tongkat itu kok ikatannya kurang kencang, otomatis tongkat itu akan bergerak, akan tidak kuat. Nah, supaya di dalam penilaian pembuatan pioneering ini akan semakin kuat, kita harus dari awal ini sudah yakin, mulai dari simpul pangkalnya atau simpul jangkarnya yang akan kita gunakan dengan betul-betul laksanakan dengan kuat. Insya Allah sampai berdirinya kokoh kita mau naik ke menara yang kita buat pun yakin pasti kuat. Oke, terima kasih dari beberapa materi dari dasar pengertian sampai pengenalan pangkal, simpul, dan sampai terakhir kita menuju kepada pembuatan pioneering kita sudah bisa dilaksanakan. Saya yakin adik-adik sudah menguasai. Terima kasih sekali, kita praktek untuk bersama-sama supaya kita bisa tidak penasaran, bisa adik-adik nanti di rumah membuktikan saya bisa membuat simpul pangkal, saya bisa membuat simpul anyam, saya bisa membuat simpul Inggris. Buktikan pada kakak-kakak. Terima kasih, sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.